Shalom, semua silakan duduk. Ini bagian terakhir dari seri Like Jesus kita, seri yang sejujurnya sangat memberkati saya pertama. Dan saya, kalau Tuhan berkehendak, saya pengen banget bikin ini jadi buku. Sebenarnya saya nggak pinter-pinter banget, jadi saya akan kerja sama hamba-hamba Tuhan lain yang cukup pinter. Dipercayakan hikmat mungkin yang lebih tinggi dari saya nggak pernah bikin buku. Jadi mungkin ini, jadi kita bawa dalam doa ya, saya nggak tahu ini masih kerinduan aja karena saya pengen banget ini bisa saya baca sendiri lagi karena saya harus ingat semua poin, semua 10 yang udah kita bahas dan semuanya sangat sejujurnya merevolusi saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan dan seorang Kristen. Bagian ke-10 adalah bagian terakhir, judulnya Pray Like Jesus, berdoa seperti Kristus, dan ini satu-satunya doa yang Yesus ajarin. Dan di dalam doa ini terangkum seluruh inti keberadaan kita sebenarnya sebagai orang Kristen, seluruh inti iman kita ada di situ juga. Dan menyatakan doa itu reveal siapa fokus, kebutuhan dan kerinduan utama di dalam hidup kita. Doa itu menunjukkan posisi hati kita, pandangan kita terhadap Dia, keyakinan kita siapa dirinya, Bapa atau cuman Tuhan atau Raja atau cuman sekedar penasehat atau benar-benar raja dalam hidup kita. Oke, kita langsung Matius 6. Matius 6. Matius 6 ayat 9 sampai 13 hari ini. Jadi saya akan baca per ayat, bahas per poin dari doa Bapa kami. Siapa yang hafal? Ini kayaknya mesti hafal ya. Kalau kita zaman pelajaran agama dulu kayak nggak hafal kayak agak ajaib juga. Saya kemarin minggu lalu dipercayakan khotbah di satu gereja yang masih liturgis, artinya ada liturgi pembacaan pengakuan iman rasuli, terus ada doa Bapa kami pastinya, terus seru banget. Jadi saya agak nggak biasa, tapi saya belajar untuk ingat lagi semua dasar iman kita terletak di poin-poin itu, di 10 hukum Taurat, di pengakuan iman rasuli, dan di doa Bapa kami pastinya. Hari ini kita pelajarin Matius 6 mulai ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, kata Yesus. Di Lukas 11 ayat 2. Dikatakan apabila kamu berdoa. Jadi bahasa Inggrisnya bilang whenever you pray. Kapanpun kamu berdoa. Jadi doa Bapa kami itu kenapa bukan hanya karena liturgi aja yang membuat teman-teman dari gereja-gereja yang masih liturgis, masih urutan kayak gitu, sebutin doa Bapa kami. Karena ini perintah Yesus, whenever you pray. Kapanpun kamu berdoa, berdoalah kayak gini. Jadi doa yang paling sempurna dan satu-satunya yang diajarin Yesus adalah doa Bapa kami. Mungkin di perjanjian lama ada doa Yabes yang kita lebih suka karena isinya ya tahu sendiri lah ya. Gereja Berkat Indonesia pasti isinya berkat, kalau udah denger berkat kayak lebih seneng gitu. Kalau doa Bapa kami itu isinya agak-agak berat, tapi itu inti kekristenan. Dan hari ini kita akan menghayati setiap poin dari doa ini. Yesus bilang whenever you pray di Lukas 11 ayat 2, kapanpun kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Jadi mau makan kayak, mau berangkat kantor kayak, mau ujian kayak, mau mulai khotbah kayak, mau beres kebaktian kayak, harusnya kayak gini mental berdoa kita. Oke, yang pertama, karena itu berdoalah demikian, kata Yesus, Bapa kami yang di sorga. Kata-kata itu dulu di stop di situ. Di Matius 6 ayat 32 ditulis di dalam perikop berjudul hal kekhawatiran. Oke, dibilang gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kata-kata pertama, poin pertama dari doa Bapa kami adalah Bapa kami yang di sorga. Ingat, bukan Bapa gue yang di sorga. Bapa kami. Jadi permintaan kita, doa isinya pasti ada permintaan, benar? Permintaan kita nggak mungkin egois karena dia bukan cuma Bapak kita doang, tapi Bapak kami, Bapak banyak orang juga, orang lain. Permintaan kita nggak bisa egois, nggak bisa cuma mikirin diri sendiri, karena dia bukan Bapak gue, tapi Bapak kami. Oke, Bapak kami lebih dari satu, artinya banyak orang lain. Jadi kita nggak mungkin self-centered ketika berdoa seperti yang Yesus ajarin. Bapa kami yang di sorga. Ada beberapa kebenaran yang indah. Tentunya adalah kenyataan bahwa pribadi terkuat di alam semesta menganggap kita, menyayangi kita seperti anaknya sendiri.
Dan ini revolusioner, gak pernah ada orang yang ngomong ini sebelumnya. Yesus adalah orang pertama yang ngomong, yang memposisikan atau menyuruh murid-muridnya menganggap Tuhan sebagai papa. Kalau Tuhan sebagai raja itu udah umum, biasa banget. Dan tapi Tuhan sebagai papa, sebagai ayah itu baru bagi mereka. Bahkan mungkin dianggap terlalu berlebihan di beberapa ayat di Yohanes. Yesus beberapa kali diragukan ketika dia ngomong Tuhan sebagai bapaknya. Yang gak lain adalah menurut para kaum religius elit era itu, dibilang Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dianggap penghujatan untuk mengaku bahwa Tuhan papa kita, itu dianggap berlebihan buat seorang manusia yang adalah ciptaan mengaku sang pencipta sebagai ayahnya. Makanya salah satu yang buat Yesus sulit dipercaya adalah bagi agama-agama lain khususnya adalah apa? Tuhan emang punya anak? Emang Tuhan bisa punya anak? Yesus memposisikan diri sebagai the Son of God, anak Allah. Dan dibilang di sini Matius 6 ayat 32, kalau slide-ku bisa muncul nggak? Susah ya? Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ketika tahu tentang Tuhan sebagai Bapa, kita akan merasa aman karena segala kebutuhan kita berarti apa? Disediakan, seperti seorang ayah yang baik pasti menyediakan buat anaknya, nggak mungkin dibiarin kekurangan. Ada rasa aman di situ, ada janji, dan kita lebih suka janji daripada perintah. Tanpa kita lupa bahwa ketika kita anggap Tuhan papa kita atau kita percaya bahwa dia papa kita juga bawa nama besar dia. Kemanapun kita pergi kita nggak bisa asal bertingkah karena kita bawa nama besar papa kita. Ada beban, benar? Ada beban. Ada beban baru, bukan cuma ada berkat, bukan cuma ada jaminan, tapi ada beban dan ada pastinya tugas. Tugas sebagai anak-anaknya. Ya kan sebagai anak gak bisa cuma ada punya hak doang, tapi ada kewajiban sebagai anak. Dan kita gak suka, kita lebih suka yang tadi. Keamanan bahwa apa, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang dicari-cari sama semua bangsa yang tidak mengenal Allah itu, Tuhan tahu, Papamu tahu dan dia tahu kamu perlu itu. Tapi sebagai anaknya ada tanggung jawab banyak, bahkan kadang terlalu berat rasanya jadi anak Tuhan, benar? Karena akan sangat disorot, karena semua orang akan curiga memandang kita. Gue pengen tahu kayak apa sih anaknya Tuhan? Gitu. Tingkah lakunya kayak gimana sih? Kayak sama aja kayak kita. Akan apa? Akan dituntut, akan ada perbedaan. Mana yang mengaku anak Tuhan dan mana yang bukan. Atau mana yang diakui sebagai anak. Kita percaya bukan kita yang ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi Tuhan yang mengakui kita sebagai anaknya. Bagian itu yang gak pernah dilupa dan gini. Francis Chan menulis, saya cuma mengulang apa yang pernah saya khotbahin di seri-seri sebelumnya. Dia bilang gini, tidak ada perasaan yang lebih indah atau perasaan yang lebih menenangkan daripada percaya bahwa pribadi terkuat di alam semesta menganggap kita sebagai anaknya sendiri. Dan itu keamanan, kasar ya, secureness tingkat tinggi. Jadi kita gak perlu cari lagi keamanan di tempat-tempat yang lain, kita percaya bahwa ini papa kita. Kasarnya gini, kalau macam-macam sama kita, macam-macam sama papa. Kan gitu. Makanya ada ayat-ayat di Alkitab yang bilang, jika dia di pihak kita, siapa lawan kita? Kayak gitu. Karena dia nggak ada lawan. Kalau kata orang Ambon, saya nggak ada lawan. Nggak mungkin. Iblis nggak perlu berantem sama Tuhan. Nggak ada iblis lawan Tuhan. Iblis langsung bersungkur di kaki Yesus. Langsung bilang kayak, mau apa kau? Mau menghukum kami sebelum waktunya, nggak pakai berantem, nggak pakai kayak di film-film kan gitu kan, kekuatan jahat versus kekuatan baik, yang kayak gitu, kayaknya seimbang gitu. Nggak, iblis langsung tahu, dia langsung tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia langsung bilang apa, mau ngapain, mau nyiksa kita sebelum waktunya. Jadi akhirnya iblis sudah jelas, disiksa. Entah gimana kita lebih nurut sama iblis daripada nurut sama papa kita sendiri. Padahal papa kita udah jelas yang pasti menang, dan nggak ada lawannya. Ada sebuah film yang bagus banget, kemarin aku baru nonton, dia sempat dibuat available online for free, jadi bisa ditonton dalam 24 jam itu, judulnya Father of Lights. Itu yang bikin teman-teman dari, salah satunya adalah jemaat dari Bethel Reading. Bethel itu kekinian banget ya kan gereja itu. Dan bagus banget filmnya tentang betapa kalau kita percaya kita anaknya Tuhan, kita akan berjalan dengan kuasanya. Nggak ada takutnya. Ada seorang India yang benar-benar penginjil India, jadi di India dia penginjil
hidupnya benar-benar tuntun sama Tuhan tiap hari. Diarahin kemanapun dia mau pergi, ngomong sama siapa, mesti ngapain. Tiap hari. Tiap jam 4 pagi Tuhan ngomong, hari ini kamu mesti ngapain. Dan itu dia benar-benar gila banget. Jadi ada satu hari di mana dia datang ke satu dukun terkuat di India. Suami istri. Ditakuti. Ada pasangan hamba Tuhan suami istri yang mencoba konfront dukun ini. Dan dua-duanya disantet mati. Dua-duanya mati di tempat, di rumah. Dan semua orang gak ada yang berani. Tapi dia disuruh sama Tuhan hari itu ketemu dukun itu. Bayangin perasaannya. Yang bawa kamera, ini kan filmnya semi dokumenter. Yang bilang kayak gak ada perasaan yang lebih takut sepanjang saya bikin film. Ini pertama kali saya benar-benar takut katanya. Karena apa? Orang itu terkenal, mereka kenapa powerful? Karena mereka sering makan bayi. Gila gak? Benar-benar mengerikan. Jadi pas datang, dia bilang saya mual sendiri katanya yang nyorot. Udah belum ketakutan. Tapi orang India ini datang, gak apa-apa, come. Dia samperin, saudara mesti tahu, dukun itu selalu dicari untuk memberi nasihat atau masukan. Misalnya apa yang mesti saya bagusnya kerja di mana, di darat atau di laut atau di udara kan gitu. Orang datang dari jauh-jauh dari seluruh dunia buat nanya itu ke dia. Karena jawaban dia rata-rata benar. Artinya apa? Kalau dukun itu disamperin biasanya dia keluar kan. Tapi lihat pas anak Tuhan ini datang. Seorang hamba Tuhan yang sederhana. Dukunnya takut gak mau keluar. Dia suruh istrinya keluar. Bilang suruh pergi. Gak mau, dia ngumpet di ujung. Kamera sampai susah ngeliat dia, rumah itu gelap. Karena dia tahu sendiri. Gak mungkin dia hidup dalam terang, ini dalam kegelapan pasti. Orang makan bayi kok. Dukunnya ngumpet, panjang dia selalu boleh gak saya masuk? Dia nanya gitu terus, gak boleh. Istrinya sampai disuruh keluar, coba usir dia. Dia ketakutan setengah mati. Pertanyaannya kenapa? Dukun yang sangat ditakuti bisa ketakutan setengah mati. Jawabannya sederhana, karena anaknya Tuhan lagi datang ke situ dan disuruh papa untuk ngomong atau berdoa. Akhirnya apa? Dia nggak sempat ketemu tuh dukun, kan dukunnya nggak mau masuk. Udah kayak kucing ketakutan di ujung ruangan, tau gak? Akhirnya dari luar dia berdoa. Dia berdoa Bapak. Dia panggil Tuhan tuh bukan cuma Bapak tapi Papa. Dia panggilnya Papa, Daddy bahasa Inggrisnya. Dia berdoa, ambil alih tempat ini. Engkau raja atas semesta. Tempat ini punya engkau. Aku declare hari ini tempat ini punya engkau. Ambil alih. Gila, aku lost kayak. Dan itu cuma satu dari beberapa banyak pribadi di situ. Yang disorot di film dokumenter itu judulnya Father of Light. Saya sangat diberkati banget. Kalau ada yang nanti ke Amerika kabarin saya. Saya pengen Anda coba dapatkan untuk saya gitu ya. Kalau ada permintaan dari seorang hamba Tuhan ini. Saya pengen banget bisa punya film itu. Dan saudara bisa nonton juga, jadi tenang aja. Enggak cuma saya simpen sendiri. Dan nonton saya dan keluarga saya metal-metal, tenang aja, saudara juga bisa menikmati film ini dan mungkin kita bisa nonton bareng di sini, mungkin, ya kan? Dan itu bagus banget tentang percaya bahwa pribadi terkuat di alam semesta adalah ayah kita. Dan ketika dia nyuruh kita, mendingan kita nurut aja karena itu yang terbaik, itu yang terindah adalah bisa taat sama papa di sorga. Yang kedua, poin kedua dari dua bapak kami, yang pertama bapak kami yang di sorga, oke, entah kenapa manusia lebih peduli sama Mother Earth daripada Father in Heaven. Kita lebih mikirin itu, berapa orang mencintai alam ciptaan Tuhan, bahkan lebih dari Tuhannya sendiri, hampir kayak disembah. Dan menurut saya itu kebablasan. Dunia ini akan kita tinggalin, itu kata firman Tuhan. Kita cuma numpang. Bukan artinya kita bisa merusak semena-mena, tapi apa? Merawatnya gak lebih utama daripada mengenal Tuhan dan taat sama apa yang dia suruh. Kita dipanggil bukan cuma untuk merawat bumi, tapi untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, menyelamatkan pribadi-pribadi yang Yesus turun mati buat mereka juga, bukan buat kita doang. Poin berikutnya, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu, ini suatu pernyataan yang menarik. Permintaan pertama, ini semuanya bentuknya permintaan saudara sebenarnya. Permintaan, permohonan, ada 6 permohonan, 3 untuk fokusnya Tuhan. 3 lagi kayaknya fokusnya kita, permintaan pribadi. Doa harus selalu bentuknya gitu. Harus selalu pengagungan kepada Tuhan, baru belakangan minta. Tapi kita selalu bawaannya apa? Kalau ada perlunya doang, baru doa. Makanya bentuknya minta doang. Karena kita sebenarnya kayak punya Tuhan tapi enggak gitu-gitu amat. Jadi kita cuma cari dia kalau ada perlunya doang, kalau ada maunya doang. Itu kan namanya rese. Namanya egois kan. Saudara pasti nggak senang punya teman yang cuman muncul kalau lagi ada perlunya doang. Dan apa kabar Tuhan? Tuhan tuh pribadi yang paling sering ngerasain itu. Cuma dicari kalau ada masalah. Ini kan aku bilangnya Kristen-Kristen masbuloh. Segala masalah lah buat Allah kan gitu. Jadi cuma masalah doang.
yang buat Tuhan. Padahal Tuhan bilang gini, kenapa cuma masalah doang yang buat gue? Hidup lo, kenapa gak buat gue juga? Ya kan? Berapa orang bahkan nanya nomor hamba Tuhan dengan sederhana. Pak, saya boleh minta nomornya gak? Aku nanya iseng kan, buat apa ya nomor handphone? Ya nanti siapa tahu kalau ada masalah Pak. Ya, kalau ada berkat gimana? Ya kan? Kalau ada masalah baru dicari, kalau ada berkat gak dicari, lupa paling. Kristen Masbulo, mudah-mudahan di sini gak ada ya. Cuman masalah doang yang kita bawa, bukan hidup kita. Ini Tuhan hidupku, pakai. Kan gitu, tapi masalahnya doang yang dibawa. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Nah, hidupnya gimana? Diserahin juga enggak? Kan dia Allah, dia Tuhan yang berhak mendapat seluruh pengabdian kita, seluruh hidup kita. Kenapa cuma masalah doang yang dibawa? Kenapa cuma klaim-klaim doang yang dibawa kalau ada kenapa-napa? Emang dia asuransi? Emang iya dia asuransi jiwa, dia itu kepastian keselamatan kita, itu asuransi jiwa. Tapi jangan cuma ketika keserempet baru datang ke Tuhan, ya kan? Diputusin baru datang ke Tuhan, ditipu sama teman bisnis baru datang ke Tuhan. Yang gitu-gitu. Permintaan pertama adalah dikuduskanlah namamu. Ini menarik di ayat Yohanes 17 ayat 4. Boleh di next slide berikutnya. Dikuduskanlah namamu, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Permintaan pertama dalam doa ini adalah permintaan gini, make your name holy. Artinya apa? His name is holy. Dia itu kudus, tapi apa? Melalui hidupku biar orang bisa percaya bahwa Tuhan itu kudus. Artinya apa? Mungkin enggak kita menyia-nyiakan jaminan keselamatan? Mungkin enggak? Orang yang pasti percaya pasti selamat itu belum tentu percaya, belum tentu menganggap rendah kasih karunia, itu yang disebut hyper grace yang lagi ngetren itu. Saya percaya kepastian keselamatan, kalau saya nggak percaya ngapain saya jadi pendeta? Saudara dari agama apa? Oh, dari agama yang mudah-mudahan itu ya. Mudah-mudahan bisa selamat itu. Saudara mesti percaya Yesus. Dia adalah kepastian, tapi nggak pasti juga bisa hilang. Gimana ya? Lah kan nggak ngerti. Dia kepastian keselamatan, saudara percaya nggak? Kalau nggak percaya capek jadi Kristen, buat apa? Orang nggak percaya juga, nggak ada keyakinan, nggak ada kepastian. Berbahagialah mereka yang meninggal. Saya kehilangan 3 orang, oke, yang saya sangat kagumin. Teman saya sendiri, teman sekolah minggu yang jadi guru sekolah minggu yang sangat setia, dipanggil Tuhan ninggalin 2 orang anak. Oke, ayah dari teman saya yang baru berusia 18 tahun, ayahnya umur 57, dipanggil Tuhan. Dan satu lagi tentunya hambanya, ya kan, yang pernah pakai di tempat ini beberapa bulan dari KGC, Salmon Hutasoid, kelahiran tahun 78, meninggalkan seorang istri. Seorang motivator, dulu ikut Elmen, orangnya sangat upbeat. Kalau saudara ngeliat saya kan satir bentuknya. Bawaannya mellow, bawaannya baper. Kalau dia bawaannya positif, ya menurut Ngana kalau motivator itu kan pasti begitu. Kita kan lihat sebagai pribadi terkuat mungkin dengan nilai-nilai firman Tuhan, bukan cuma motivator yang menghibur diri, tapi Tuhan panggil. Dan saya langsung tahu kepastian kita. Kasar gini, hidup ini akan sangat gak enak. Tapi satu-satunya yang membuat hidup ini indah cuma kepastian bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu bilang udah selesai. Dan kepastian keselamatan artinya punya kita. Di luar dari Yesus mati buat kita, life doesn't make any sense. Percayalah. Makanya kerinduan pertama adalah untuk apa? Dikuduskanlah namamu. Melalui hidupku biar orang bisa menyegani engkau. Mulai berpikir bahwa Tuhan gak bisa diajak main-main, it's true. Kalau kita anaknya aja main-main sama papa kita, ya gimana orang lain gak main-main sama dia? Orang kita aja yang mengaku anaknya, tapi hidupnya main-main. Permintaan pertama dari seorang anak kepada bapaknya yang di sorga adalah apa? Make your name holy. Biar melalui hidupku, engkau senantiasa, Paulus bilang, melalui hidupku dan melalui matiku, Kristus senantiasa dipermuliakan. Melalui kehidupanku. Dan mudah-mudahan itu kerinduan kita yang pertama. Jelas fokusnya bukan kita, tapi Tuhan. Yang kedua, ayat 10 dibilang, datanglah kerajaanmu. Saya stop di situ, saya pelan-pelan nih. Oke, slide berikutnya ada di situ, datanglah kerajaanmu. Pertama, Bapa kami, permintaan pertama kita, dikuduskanlah. Yang kedua, datanglah. Itu permintaan kita.
Semuanya bentuknya permintaan tapi pengagungan juga. Datanglah kerajaanmu artinya apa? Yesus ngomong gini, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah di Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Siapa kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan cuma pemerintahan, bentuk pemerintahan atau bahkan tempat yang seperti sorga. Sorga disebut kerajaan Allah. Kerajaan itu terletak, fokus sentral dari kerajaan adalah sang raja. Kenapa Yesus bilang kerajaan Allah ada di antara kamu? Karena dia lagi ada di situ. Ya kan, kita nyembah Tuhan yang pernah jadi manusia 2000 tahun yang lalu dan jadi sama kayak kita dan hidup di tengah-tengah kita. Jadi dia bilang apa? Kerajaan Allah ada di antara kamu. Because apa? I am here, I am the king. Tapi dia gak ngomong gitu. Kita berusaha membuat kita ngerti bahwa apa? Kerajaan itu tentang dimanapun Tuhan berada dan dia dipandang sebagai raja, itu bagian dari kerajaan. Tapi gak semua orang udah dibukakan mata rohaninya untuk memandang Tuhan sebagai raja. Tapi gak sedikit dari kita yang berdoa seolah kita rajanya. Dan dia kayak pesuruh, kita suruh-suruh. Ya kan dari kecil diajarin untuk itu. Doa, jagain Tuhan, jagain ini ya, kita mau tidur, jagain papa, jagain mama, jagain opa, jagain oma, jagain guguk, jagain mobil, jagain rumah. Nah ini jadi kayak satpam. Tapi itu kita diajarin dari kecil, it's true kita minta perlindungan, emang benar. Tapi dia bukan tukang jaga doang. Dan dia bukan tukang, kita hamba, dia raja. Datanglah kerajaanmu bicara apa Tuhan, please dong. Biar lebih banyak lagi orang bisa melihat engkau sebagai raja dan hidup semestinya. Gini, kenapa dunia berantakan? Karena semua orang cenderung bertingkah kayak raja dan ratu kalau perempuan. Semua seenak udele dewek, bahasa Jawa waktu gitu. Seenak-enak jidat sendiri kalau bahasa Betawi. Kayaknya dia tuh fokus dari alam semesta gitu. Itu yang disebut sebagai apa? Kita tahu penyakit itu namanya egosentris, mikirin diri sendiri. Kenapa? Karena lupa bahwa bukan dia rajanya, tapi Tuhan. Datanglah kerajaanmu bicara apa? Dimanapun engkau raja, mestinya dimanapun aku berada di situ engkau raja. Karena aku menganggap engkau raja, mau jadi apa? Dia raja atas rumah tangga kita. Dia raja atas hati kita, atas hidup kita. Dia raja atas pekerjaan kita di kantor, dia raja atas bisnis kita, dia raja atas pelayanan, dia raja atas segalanya dalam hidup. Datanglah kerajaanmu, permohonan itu. Dan ini satu yang menarik di Lukas 10, boleh saya dibantu untuk buka ayat ini, Lukas 10. Lukas 10 ayat 21, di situ Yesus berdoa. Di sini saya coba mengangkat doa-doa yang Yesus ucapkan yang tercatat di kitab kita, di Perjanjian Baru, sepanjang Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya coba lihat beberapa doa, salah satunya ada terletak di sini, di ayat 21. Lukas 10 ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus. Tapi nggak dicatat dia berbahasa roh, karena kalau berbahasa roh nggak bisa dicatat apa yang dia bilang. Benar? Bergembira dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, nggak harus selalu kayak gitu. Ngerti ya kayak gitu? Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. What is this? A prayer. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Semuanya itu apaan? Di awal-awal dari pasal 10, Yesus mengutus 70 murid. Untuk apa? Pasti memberitakan kerajaan Allah. Kalian akan ditolak, tapi ini bukan tentang diterima. Kalian terus beritain Injil kemanapun. Siapin tempat untuk aku akan lewat. Gini, seorang raja akan selalu mempersiapkan, ya contoh kayak gini deh, kalau adalah acara kepresidenan. Oke, radius 20 km. Pasti udah disebutnya di sweeping, dirapiin karena presiden mau lewat, benar? Ini kenapa Yesus mesti kayaknya sweeping dulu tiap kota, karena apa? Dia mau lewat situ. Tiap daerah, karena dia mau ke situ. Jadi murid-muridnya diutus untuk mempersiapkan karena dia mau ke situ. Kenapa? Karena dia raja. Kalau dia cuma guru, ya datang aja udah sama gengnya, gak usah ribet-ribet. Tapi dia raja. Dan gini, Yesus mengecam beberapa kota, kan dia bilang akan ada beberapa kota yang gak akan menyambut aku. Gak akan percaya sama apa yang aku buat, walaupun ada mujizat di sana. Di ayat 16 dibilang gini, barang siapa mendengarkan kamu,
Ia mendengarkan aku, barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Yesus ngomong tentang kerajaan nih. Kerajaan Allah datang nih. Dan gak semua orang mau terima. Terus 17 kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira, senang banget. Dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ingat cerita tadi yang saya ceritain di awal? Betapa dukun yang paling ditakuti itu takut setengah mati. Ketika anak Tuhan bersama kuasa Tuhan membawa kerajaan Allah bahkan di rumah dukun itu. Dan gini, dukun itu punya power, dengerin, dia bisa kontrol binatang. Pernah rumah hamba Tuhan dikirim gajah. Rumahnya dihancurin sama gajah, gak bohong, diinjek-injek. Dan tapi rumah yang hamba Tuhan ini, dia mau coba bikin itu, gajahnya balik, injek-injek rumahnya tuh dukun. Kenapa? Lihat, Yesus bilang apa? Bapa, Tuhan, langit, dan bumi. Dan itu yang di pihak kita. Kita anaknya. Kita harusnya sebagai orang-orang dikenal dengan orang-orang yang powerful. Nggak bikin takut, tapi powerful. Karena kalau powerfulnya dunia pasti bikin takut, bener gak? Powerfulnya kita menenangkan, dengerin. Saya pengen dikenal sama anak-anak saya sebagai pribadi yang powerful, pribadi yang mereka tahu mereka bisa dapat perlindungan dari saya. Saya pengen mereka hormat, tapi saya nggak mau mereka takut kayak takut sama polisi, sama saya. Saya nggak pengen dia takut kayak takut sama setan, sama saya. Datanglah kerajaanmu. Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Mau tahu kenapa setan-setan tunduk sama kamu? Karena aku telah memberikan kuasa. Siapa dia? The King of all. Setan-setan aja takut sama dia. Mau tahu kenapa? Mereka senang. Karena kita apa? Senang ketika kita berhasil bikin mujizat. Bikin sesuatu yang kayak gitu kita pasti senang, norak gitu kan. Kata Tuhan, biasa aja keles. Lu mau tahu gak kenapa bisa? Karena sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita. Katakan amin. Katakan amin, saya kemarin entah gimana dipercaya untuk berdoa. Pembukaan cabang ke-44 dari 1, ternyata anggota keluarga di sini juga, saya juga kaget. Tiba-tiba apa? Kamu gereja di mana? Gitu kan, si opa-opa ini ngeliat aku kayaknya masih muda banget. Dia bilang, kamu masih muda ya? Iya, saya juga sebenarnya newbie, rookie, baru pertama kali berkatin tempat. Belum pernah, saya kaget teman saya tiba-tiba kontak, lu kan jadi pendeta ya bro? Iya, dia resign, saya juga resign dari tempat saya yang lama. Dia kerja di situ, saya jadi pendeta. Dan karena mendadak acaranya, semua pendeta mendadak pasti gak bisa. Kecuali pendeta kayak saya baru 7 bulan jadi pendeta. Nggak sibuk-sibuk banget ya kan. Belum kebanyakan acara. Kan gitu. Jadinya apa? Ya udah bisa. Tegang, saya belum pernah berkatin itu. Saya takut ada direktur, ada yang punya, semuanya tua-tua. Tegang saya, ngomong apa ya? Terus dia buru-buru lagi. Ada persekutuan katanya. Acara mulai jam 11 kurang seperempat. Dia udah mau mulai. Wah buru-buru, saya udah siapin khotbah, nggak bisa dikhotbahin. Akhirnya apa ya, udah menjelang tutup potong tumpang, saya cuma ngomong sebentar perenungan saya tadi malam, saya langsung berdoa buru-buru. Kan dia juga buru-buru saya lihat. Tegang lah. Ada tanya, kamu masih muda ya? Iya, gereja di mana? Di New Wine International, di mana tuh? Beleza. Oh Beleza, kenal Lea dong. Iya itu ibu gembala saya bilang. Oh ya salam ya buat dia. Lah, ketemunya di situ ujung-ujungnya. Saya nggak pernah tahu. Saya juga kaget. Hah? Tapi apa? Itu pertama kali dan gini, saudara mesti tahu. Habis saya berdoa, kan udah tuh doanya gitu doang kan kayak, ya, saya berdoa kan gitu aja. Gak ada spektakuler ya kayak, biar tingkap kayak gitu-gitu amat. Saya berdoa biasa aja kan. Saudara tahu saya. Dan tiba-tiba entah gimana atau marketing branch-nya atau apanya tiba-tiba ngomong gini, nggak pakai minyak nih mas. Minyak? Saya bilang, ya nggak usah, emang hadirat Tuhan nggak cukup. Mesti ada minyak-minyak. Entah kalau yang kepleset, enggak, saya nggak bilang gitu sih. Cuman, terus si omnya bilang, iya tuh. Bilang, enggak, ya nggak usah lah kan Tuhan udah hadir. Hadirat Tuhan tuh cukup. Saya ceritain tentang ini, tabut Allah, ingat dulu dibawa sama Daud. Terus kan sempat tabutnya mau jatuh, terus salah satu ajudan Daud pegang, terus dia mati. Daud takut, dititipin di rumah orang namanya Obed Edom, ingat gak? Dan rumahnya diberkati Tuhan kan ada tabut Allah di situ. Tabut bicara hadirat Tuhan. Di mana Tuhan hadir, di situ ada berkat. Saya ngomong gitu, nggak perlu minyak pastinya. Ya kan? Lagian
Minyak urapan. Ngurapin cuma buat orang mau jadi raja sama orang sakit. Itu bukan diurap, diusap. Bener? Anak saya kalau masuk angin saya usapin minyak. Saya juga sama. Habis itu dikerok. Ya kan? Itu dia. Orang sakit diurapin. Emang orang sakit mau jadi raja? Kagak, orang sakit mau sembuh. Diusap. Dipijet. Itu minyaknya gunanya. Nah ini apalagi ruangan, apa kabar? Ya kan, apa kabar, apa bedanya sama dukun yang tadi yang kepret-kepret itu? Saya bisa sok gaul kayak gitu, cuman saya nggak diajarin sama Yesus. Ya udah saya begitu aja, akhirnya dia nanya-nanya ternyata kenal ya, puji Tuhan lah akhirnya saya nggak tahu sih tadi diundang lagi apa enggak, karena dia buka cabang ada 6 lagi dalam rentang waktu 7 hari ini. Gila banget kan, diberkati banget, luar biasa. Saya tegang, wah ini gimana nih, bener nggak ya? Doa berkat kata Tuhan, ya bener lah. Kamu kan anakku, kamu bawa hadiratku, kamu bawa kerajaanku. Aku cuma bilang gini dong satu. Entah gimana dalam waktu yang singkat saya sempat mengingatkan dia. Dia bilang gini, ini acara opening, standar banget kalau Tuhan diundang. Bisa basa-basi. Yesus pernah kesel karena dia diundang basa-basi di rumah seorang ahli Taurat, Farisi. Di mana yang menyambut dia malah orang yang katanya berdosa tapi cuci kaki Yesus pakai rambut. Terus minyakin kakinya pakai minyak wangi. Saya bilang gitu, jangan sampai Yesus kesel karena dia cuma diundang di openingnya doang. Dan gak pernah dimuliakan di sepanjang bisnis yang dilakukan. Saya ngomong itu dengan berani. Saya yakin itu dari Roh Kudus karena saya aja udah takut duluan, bener? Gak mungkin bisa keluar itu dari mulut saya. Tapi itu yang saya keluarin. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada Tuhan. Di situ ada berkat pasti. Sang sumber ada, pasti ada berkatnya. Saya bilang gitu, ya udah amin. Udah gitu dong. Makan, bungkus, karena gak banyak yang datang jadi saya bungkus terus bawa pulang, udah selesai. Tegang pasti, tapi apa? Ini tentang datanglah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan dimanapun dia dianggap raja, itu kerajaannya. Nah saya nggak tahu area mana dalam hidup saudara. Karena gini, orang Kristen banyak gitu juga loh jeleknya. Saya bilangnya Kristen, bukan Kristen. Jadi di gereja, di pelayanan dia Tuhan. Di rumah tangga, ya oke lah masih Tuhan. Tapi udah bisnis, oh udah lain perkara nih kalau gini nih. Ya, ini udah urusan saya nih. Udah makanya mainnya kotor juga. Mainnya miring-miring juga. Karena Tuhan bukan raja atas bisnisnya juga. Kalau dia ini, if Christ is not the king of all, he is not king at all. Pilih satu. Kalau dia raja, dia mesti raja atas segalanya. Kalau dia nggak raja atas segalanya, masih ada area dalam hidup kita yang kita tidak merajakan dia, berarti kita tidak menganggap dia raja. Pilih satu. Kita nggak bisa tanggung. Permintaan berikutnya. Saya baca lagi di ayat 21, pada waktu itu juga, ayat 20. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan bersuka cita cuma hanya karena perlindungan Tuhan. Hanya karena roh-roh jahat gak bisa menjamah kita. Tapi bersuka citalah karena ini sukacita tertinggi orang Kristen. Yang bahkan di semua ibadah penghiburan orang yang meninggal diucapin. Berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Kristus sejak sekarang. Karena beristirahat dari jerih lelahnya di dunia. Dan udah pasti keselamatan. Bersukacita, kalau kita mau bersukacita sebagai orang Kristen, bersukacitalah karena ini, bahwa namamu terdaftar di sorga. Dan hal-hal ini dibilang gini, ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus, ini di saat yang sama. Abis ngomong itu, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga, oke? Bersukacitalah, tiba-tiba dia bilang, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu. Karena semua tentang kepastian keselamatan itu, semua tentang kerajaan Allah, engkau bukakan, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ketika saya terintimidasi dengan teman-teman saya yang lebih pintar, hamba-hamba Tuhan yang lebih punya karunia-karunia yang spektakuler, bombastis, fantastis yang itu, saya langsung minder karena satu, sarjana teologi aja saya nggak punya gelar itu. Saya langsung kayak, wah. Saya sering kayak gitu, tapi Tuhan bilang apa? Saya diingetin selalu ayat ini, berbahagialah. Karena Allah Bapa berkenan menyatakan semuanya itu, bukan kepada yang pandai dan bijak, kepada orang-orang kecil, artinya yang bukan siapa-siapa. Tapi itu kehendak Tuhan. Kerajaan Allah nampaknya geraknya kayak gitu, kecil. Kayak satu benih kecil yang tiba-tiba ntar bertumbuh jadi pohon dan semua bangsa dibilang bernaung di dahan-dahannya. Dibilang gini, ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu, itu kehendak Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, kata Yesus, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya
Anak itu berkenan menyatakan siapakah anak dan siapakah bapa. Dia berkenan menyatakan siapa anak dan siapa bapa kepada siapa? Kita. Yang bukan siapa-siapa. Saya mungkin hamba Tuhan berdiri di sini tapi saya bukan siapa-siapa. Saudara juga mungkin CEO, mungkin bos di tempat mana atau apa. Kita bukan siapa-siapa. Di hadapan Tuhan kita kayak anak-anak selamanya. Gak pernah ada mantan anak, benar? Sampai kapanpun. Seorang perempuan sampai dia umur tinggi pun di mata Tuhan, Tuhan akan melihat dia sebagai anak perempuan yang masih kecil. That is little girl. Dan seorang anak laki-laki mau sampai sepowerful apapun, sampai udah setua apapun akan masih di pemandangan Tuhan dilihat sebagai anaknya. Dan itu kita kayak anak kecil di hadapan Tuhan. Yang gak bisa apa-apa, yang berharap hanya kepadanya, yang setiap saat hanya bergantung dari apa yang dia supply, dia berikan, dia percayakan, itu kita. Poin berikutnya, balik ke Matius 6. Ayat 10 dibilang gini, masih ayat 10. Datanglah kerajaanmu, berikutnya adalah apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah ini yang penting, yang saya bilang kenapa penting banget. Lihat semua poinnya. 3 pertama, dikuduskanlah, datanglah sama jadilah. Ini semua tentang kita memohon bahwa kerajaan Allah, bahwa Tuhan dimuliakan, kerajaan Allah datang dan bahwa jadilah kehendaknya. Tapi entah gimana doa kita, karena berasal dari hati kita yang penuh dengan hawa nafsu dan dosa, doa kita jauh banget. Kita gak mikirin kekudusan sama Tuhan, kita suka doa asal banget sama Tuhan, gak ada penghormatan lagi. Benar gak? Itu benar. Gak berikan waktu yang terbaik untuk berdoa, udah setengah, udah agak gelobet, ya kan? Udah 3%, baru berdoa Tuhan, mau ngantuk nih. Gitu. Gila, gak ada penghormatan sama sekali. Coba bayangin di jam segitu, bayangin deh. Entah gimana kita malah berdoa milih 1:30, ya udah ngantuk. Bayangin kalau 1:30 tiba-tiba Jokowi, Presiden Jokowi datang ke rumah. Kalau nggak mendadak pengen sasakan ke ibu-ibu, dandan, malah dia sambil kayak, oh Pak Jokowi, saya ngantuk ya Pak, aduh ya. Itu presiden, ini Tuhan semesta alam kok. Kok bisa ya nggak ada penghormatan gitu loh. Ngerti maksud saya ya? Nangkep ya? Karena saya juga sering gitu saudara. Udah pengen tidur, yang aku ngantuk nih. Tapi belum doa. Ya udahlah ya. Gitu. Bahkan pendeta loh. Gila gak tuh? Dan makanya saya bilang pribadi pertama yang mesti bertobat ketika berdoa, mempelajari ini itu saya. Karena review saya udah mulai lupa bahwa dia namanya itu kudus. Layak dihormati, bahwa ini tentang kerajaan dia, bukan kerajaan saya. Jadi bukan cuma permintaan-permintaan yang egois, dan ini tentang jadilah kehendak dia, bukan kehendak saya. Bahkan Yesus di Lukas 22 ayat 42, dia berdoa kayak gini di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ingat, kita bebas minta sama Tuhan, tapi mesti tahu hak dia untuk memberikan apa yang kita mau atau enggak. Karena ini bukan tentang kehendak kita, tapi tentang kehendak dia. Semua doa bukan tentang ngatur-ngatur Tuhan. Doa itu persiapan mental untuk diatur sama Tuhan. Itu tujuan kita berdoa. Mengingatkan betapa kudusnya namanya. Mengingatkan betapa ini tentang kerajaan dia, bukan tentang kerajaan kita di bumi. Mengingatkan ini tentang kehendak dia, yang pasti goal, bukan kehendak kita. Kita bisa minta, tapi selalu bilang, tapi jadilah kehendak lu, bukan kehendak gua. Suka-sukamu Tuhan. Poin berikutnya 3 ini permintaan. Lagi, tapi permintaan pertama berfokus langsung tentang Tuhan dan kerajaan dan pengudusan namanya dan kehendaknya. Yang berikutnya ini kayaknya buat kita. Ada 3 poin lagi. Ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permintaan berikutnya adalah berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kayaknya buat kita, benar? Kayaknya buat kita ya. Coba kita buka Amsal 30. Amsal 30 ayat 8-9. Saya percaya ketika Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, sebelum dia bikin mujizat itu, Yesus dibilang menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saya percaya doa ini yang diucapin. Karena 5 roti sama 2 ikan untuk kasih makan 20.000 orang, enggak cukup. Ingat gak? Permintaan tapi apa? Berikanlah yang secukupnya. Secukupnya, artinya apa? Dicukupkan pasti sama Tuhan. Kita boleh gak minta kelimpahan? Aku rasa gak cocok.
Kalau dia mau kasih berlimpah itu haknya dia. Tapi kita nggak berhak untuk minta itu sebenarnya. Kita minta kecukupan. Karena itu namanya anak yang tahu diri. Ngerti gak? Mau beli motor 15 juta. Pah, 20 juta dong. Mintanya. Lah buat apa kan motor cuma 15 juta? Ya buat apa kek, jajan kek. Kurang asam namanya. Papanya aja nggak nyari 15 juta udah susah payah. Tiba-tiba anaknya minta, ngerti maksudnya? Saya percaya kelimpahan pasti disediakan sama Tuhan kalau kita mau jadi saluran berkat. Pasti. Cerita itu berakhir gimana, inget gak? Dari 5 roti 2 ikan, Yesus menengadah ke langit. Itu kayaknya gak cukup, tapi dia langsung mengucap berkat dan dia langsung mikirin apa? Dia langsung ajarin muridnya untuk mikirin dulu orang lain daripada diri sendiri. Langsung apa dibagiin. Fokus mereka cuma bagi. Bagi buat orang lain. Terus ketika orang lain udah kenyang semua, Yesus bilang apa? Kumpulin. Mereka gak mikirin buat dirinya, hamba Tuhan tugasnya membagi. Di dalam membagi itu Tuhan cukupkan kita, bahkan mungkin buat kita berkelimpahan. It's true, saya udah ngalamin itu. Saya ngalamin mujizat demi mujizat hampir tiap detik dalam hidup saya. Tapi hanya ketika sukacita itu hanya hadir ketika kita mementingkan Yesus pertama, Jesus, others, baru ourself atau yourself. Joy, J-O-Y, Jesus, others, yourself. Bayangin kalau muridnya langsung makan tuh 5 roti 2 ikan buat mereka, bersebelas. Satu orang dapat 1 suap, itu aja belum tentu. Tapi mereka diajarin untuk Yesus nggak mikirin diri sendiri dulu, mikirin orang lain dulu. Dalam membagi ke orang lain, Tuhan suruh kumpulin, dia bilang sisanya ada 12 bakul. Muridnya ada 12, satu orang dapat 1 bakul. Itu cukup atau enggak? Cukup. Mungkin rasanya lebih dari cukup, tapi buat perjalanan mereka, percayalah, itu cukup. Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dari cukup saya percaya, tapi dia Tuhan yang mencukupkan. Pasti, dia Bapa, seperti seorang ayah yang gak akan biar anaknya kekurangan. Pasti, dicukupkan segala kebutuhan. Gak selalu kasih apa yang kita mau, tapi akan selalu sediakan apa yang kita perlu. Itu Tuhan kita, itu mental kita mesti kayak gitu. Mental kita mesti kayak gitu. Yesus ketika baru lahir, gak lama dari baru lahir, berapa tahun kemudian tiba-tiba orang Majus datang. Bawa persembahan yang kayaknya banyak, mahal, yang gitu pendeta entah gimana bilang kayak, Yesus tuh sama keluarga itu sebenarnya kaya. Oh iya Pak, itu kalau dihitung emas kemenyan sama mur, itu banyak banget. Oh gitu ya Pak, iya terus kenapa pas dia balik ke Yerusalem, terus persembahannya kasihnya kok kecil banget ya Pak? Kalau dia banyak duit, masa orang banyak duit kasih persembahannya kecil? Ini kan anak baru mau dipersembahin itu harusnya kasih persembahan yang gede dong kalau dia punya banyak duit. Kenapa dikasih cuma 2 ekor burung pipit? Kenapa? Itu persembahan orang miskin. Kenapa? Karena semuanya habis. Ingat gak? Pas Yesus lahir, malaikat datang lagi kepada Yusuf dalam mimpi. Yusuf di Alkitab ada 2 dan dua-duanya pemimpi. Satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Dua-duanya Tuhan ngomong lewat mimpi. Dibilang gini, Herodes mau bunuh anak ini. Cepat ke Mesir. Sekitar 3 tahun dia ke Mesir. Dan semua yang kayaknya banyak tadi yang pendeta ngomong kayaknya banyak banget itu. Semuanya habis buat ongkos hidup di Mesir sama Pepe. Pulang pergi. Karena Tuhan selalu mencukupkan. Makanya apa mereka kasih 2 burung itu? Karena itu persembahan orang miskin. Kenapa? Karena semuanya udah habis. Tapi apa Tuhan gak akan biarin kita kekurangan. Dia akan selalu cukupkan kita. Tapi gak selalu, gak ada jaminan untuk tiba-tiba jadi kaya raya dan gemah ripah loh jenawi. Kalau saudara tahu artinya apa itu. Bahasa roh. Oke. Tapi gini, kira-kira saluran berkat kira-kira diberkatin gak? Saya gak pernah ngelihat selang air di rumah saya, gak ada airnya. Kecuali lagi musim kering. Selang itu tugasnya cuma ngalirin doang. Tapi selalu dia ngiler, ngerti gak maksudnya? Ada netes, terus pasti. Sampai pagi, sampai besoknya kadang saya lupa nyiram, masih ada tes. Artinya apa? Gak bakal kekurangan. Sampai sekarang gak pernah ada orang yang memberi dan dia jadi miskin. Gak pernah. Karena firman Tuhan bilang terlebih berkat memberi dari menerima. Kalau emang itu benar, gak mungkin ada orang yang jadi miskin karena memberi. Gak mungkin. Tuhan bela firmannya. Kalau emang itu ya dan amin, gak mungkin. Berikanlah kami. Di Amsal 30 ayat 8-9. Nyampe boleh dimunculin ayatnya. Doanya sama banget nih. Seorang raja yang dikatakan kaya dan berhikmat. Anaknya Daud sendiri namanya Salomo. Amsal 30 ayat 8 dan 9, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Dia berdoa kayak gini, orang gila mana yang mau berdoa kayak gini? Orang gila mana yang gak mau kaya? Ada, orang Kristen. Orang Kristen bukan cuma mau jadi kaya, itu cupu. Seluruh dunia mau jadi kaya.
orang Kristen mau jadi berkat. Nggak banyak orang yang mau jadi berkat. Jadi kaya mah biasa. Yang jahat juga banyak yang kaya. Jadi berkat itu istimewa. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ingat, makanan rezekiku hari ini yang secukupnya. Doa yang sama yang Yesus ajarin. Kenapa dia bilang jangan aku miskin atau jangan kaya? Dia bilang gini, supaya kalau aku kenyang atau aku kaya, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Lihat gak, orang kaya cenderung kayak gini, lupa Tuhan. Kayak kacang lupa kulit, lupa daratan, padahal masih jalan di atas darat. Ingat lautan, akhirnya di lautan ketemu cewek matre, diporotin seumur hidup. Ya kan, karena cewek matre ada di laut, disuruh ke laut aja. Lupa daratan, ingat lautan, itu gara-garanya. Kita mesti tetap ingat. Dia bilang jangan kasih aku kaya, karena nanti aku lupain Tuhan, nanti aku sombong dan bilang siapa dia? Orang ini hasil jerih payahku. Aku peras keringat dari muda. Ya aku sekarang menikmati hasil dari pekerjaanku lah. Yang gitu-gitu kan. Lupa Tuhan, lupa ingat tiap pagi bangun. Bukan karena kemarin makan sayur atau lari pagi. Tapi karena Tuhan masih bangunin dan Tuhan masih punya rencana sebenarnya. Tuhan masih rindu anaknya yang kaya raya ini jadi berkat bukan cuma jadi kaya. Kalau masih dibangunin hari ini peringatan dari Tuhan. Untuk memakai itu untuk memberkati yang lainnya. Karena kita saluran, jangan pernah lupa itu. Kita saluran berkatnya Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Atau kalau aku miskin, kata Salomo, dia bilang jangan sampai aku miskin. Nah ini doa standar lah ya, siapa yang mau miskin kan gak ada yang mau. Tuhan jangan gue jangan miskin dong kan gitu. Tapi buat apa alasannya, perhatiin deh, fokusnya dari doa. Fokus dari doa semua harus ke atas. Semua tentang dia dan semua tentang dia only. Perhatiin. Dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Perhatiin deh. Yang pertama jangan biarin aku kaya sampai aku ngelupain engkau dan bertingkah kayak engkau gak ada. Atau jangan biarkan aku miskin, karena aku miskin bisa nyolong nanti, harus nyolong. Dan nyolong bikin malu nama Tuhan. Fokusnya nama Tuhan. Perhatiin gak? Fokusnya di situ. Bahkan dalam permintaan kita, berikan kami berkat yang secukupnya pada hari ini. Kenapa? Karena apa? Kita berdoa, secara gak langsung kita berdoa gini, Tuhan, biarkan aku selalu dalam keadaan butuh Tuhan. Gak bisa jalan sendiri. Itu dia, berikan berkat yang secukupnya pada hari ini loh. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Karena seperti hari ini kita harus mengandalkan Tuhan. Hari esok kita juga harus mengandalkan Dia. Karena kita nothing without Him. I need Thee, Lord, I need Thee, every hour I need Thee. Lagu kuno bilang gitu. Kita berdoa, Tuhan izinkan aku selalu dalam keadaan butuh Engkau. Ingatkan itu, jangan biarin aku kaya sehingga aku lupa bahwa aku butuh Tuhan. Atau aku miskin sehingga aku bertingkah kayak gak punya Tuhan. Khawatir, jahat, nyolong, kayak gak punya Tuhan. Dan berkata, poin dengan kata berikanlah, cukupkanlah. Ada kata itu di perjanjian baru juga ada. Seorang polisi, saya pernah kena tilang sama polisi dan saya langsung ngobrol. Karena saya pikir daripada cuma gue bayar terus gue pergi rugi. Saya pengen ceritain Tuhan Yesus. Saya ngobrol aja, Pak kenapa sih Pak mesti kayak gini Pak? Maksudnya kayak gini gimana dia? Iya Bapak tadi kan ngumpet di balik pohon. Bapak kan polisi masa ngumpet? Saya gituin aja, dia kayak mukanya langsung mesem-mesem, dia ngerti maksud saya. Dia ngerti, maksudnya kenapa lu mesti kayak ngejebak gitu buat dapetin duit tambahan. Kayak emangnya kurang banget ya Pak, saya langsung ngomong gitu. Tanggung kan, ya udah bayar kan. Dia gak bakal marah juga, orang saya udah bayar kok. Saya beliin dia duit kopi, istilah dia duit kopi. Dan dia tiba-tiba, bukan cuma dia, dari warung keluar 3 lagi, ada 4 orang. Ya masa cuma segini deh, mana cukup ngopinya buat berempat. Lah, mana gua tahu lu berempat kayak boyband. Kenapa tadi di balik pohon cuma 1? Enggak, saya gak ngomong gitu saudara, cuma dalam hati saya. Ya kan, karena kan sinetron kan, dalam hatinya kan mukanya gimana, dalam hatinya begitu. Saya punya pertanyaan itu. Berempat, ya derita lu, siapa suruh berempat nongkrong di situ? Ya kan, bukannya orang di situ macet, bukannya nggak mengatur di situ malah ngumpet di balik pohon, kan nyebelin kan.
Saya ngomong gitu, dia mesem-mesem. Ya nggak cukup lah dek kalau cuma ngandelin gaji doang. Oh gitu ya Pak, iya lagian kan juga ada setoran. Ya elah, hari gini ternyata dia jahat gara-gara atasnya ada yang jahat juga saudara. Saya langsung kayak, masa sih begini semuanya. Ngobrol-ngobrol ngatuin Kristen, capek. Ya udah saya tinggalin, bodo amat saya mau khotbah apa lagi, udah males. Tinggal aku sama kayak yang lain. Ini kan saya jadi kayak, aduh Tuhan Yesus kenapa sih begini amat gitu anak Tuhan. Dia lupa apa ada ayat yang bilang gini, Yohanes membaptis ketika baptis orang, ada berbagai jenis kan. Ada tentara-tentara yang datang mau dibaptis juga, perwira-perwira gitu. Terus mereka udah habis dibaptis nanya, Pak Yohanes saya kan udah dibaptis nih, kira-kira saya mesti bertobat di bidang apa ya. Dia bilang gini, kalian para prajurit cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Buset. Itu udah ada ayat ini dari zaman polisi, belum pada gendut kayak sekarang. Itu dari dulu, dari zaman prajurit. Jadi cenderungannya adalah pungli, pungutan liar. Untuk apa? Kenapa? Mana cukup dek kalau cuma segini. Kita perintahkan kita, semua kita. Dengerin, semua, ini buat semua, bukan cuma buat prajurit-prajurit yang udah bertobat. Buat semua yang udah bertobat, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau nggak cukup, cari lebih banyak, bukan colong lebih banyak. Bukan palak lebih banyak. Bukan tipu lebih banyak, cukupkan. Artinya apa? Akan rasanya selalu nggak cukup, tapi bisa dicukupin. Oke, kalau nggak sanggup, sanggupin. Kalau nggak cukup, cukupin, kan gitu. Itu perintah kok. Di dalam ketika kita mencukupkan, artinya apa? Jangan turunin standar hidup. Gaya hidupnya diturunin saudara, kebutuhan hidup sebenarnya gitu-gitu doang. Tapi gaya hidupnya kebanyakan gaya. Kalau kata orang Betawi itu, semua lagu gue demen, lagu lu doang yang gue gak demen. Ya kan mengerti maksudnya, tingkah lu doang yang gue gak demen, gaya lu tuh kebanyakan kan gitu. Tapi kita menado, ya apa gak ada hubungannya menado sama gaya? Ada sih, cuman ya gak gitu-gitu amat kalau menado jadi Kristen. Harusnya udah gak gitu-gitu lagi. Kita harus belajar gak mentingin fokus kita. Poin berikutnya, saya kepanjangan nih, oke? Tapi saya gemes, karena kita hafal doa ini tapi kayak gak menghidupi sama sekali poin-poinnya. Sembarang banget, cuman kayak ya namanya juga yang penting gue hafal lah. Ada kuasa dalam doa Bapa kami. Gak ada kuasa dalam doa Bapa kami. Bapak lu yang punya kuasa. Dia Bapak lu bukan. Doa Bapa kami itu menunjukkan sikap kita. Seberapa kita anggap dia Bapak kita, dia Raja kita. Dia fokus dari segalanya, bahkan dari permintaan kita. Berikutnya ampunilah kami. Gini, teman saya di belakang nih, saudara lihat deh, itu teman saya tuh, udah berapa kali datang. Saya gak mau sebut namanya, ntar masuk YouTube. Ya kan, bahaya. Dia nontonin, dia karena agak gak datang, karena dia punya gereja lain pastinya ya kan. Dia nontonin semuanya, seri ini, dan dia bilang ini, Tok, kayak lu sering banget deh ngomong tentang pengampunan. Tentang pengampunan. Aku bilang gak tahu sih. Sebenarnya nggak setiap poin dari tiap pembahasan saya tentang pengampuni, tapi nampaknya Roh Kudus nekenin di poin itu terus. Saya nggak tahu berapa di sini yang masih punya kepahitan, karena kepahitan itu mengeringkan tulang, itu kata Alkitab. Teman saya mamahnya lagi kritis di usia 64, semua dokter udah nyerah, hamba Tuhan datang beberapa bilang dia punya akar pahit. Wow. Dan saya punya teman lagi yang mamanya udah umur 97, teman saya betul udah dewasa benar. Dia bilang mamanya cuma satu, dia cinta Tuhan sama gak simpen kepahitan. Cuma 2 kunci hidupnya, dia gak punya kepahitan sama siapapun. Firman Tuhan ya dan amin kok. Ya kan? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Gimana bisa gembira kalau punya kepahitan? Menurut Ngana, bisa gak? Gak bisa. Udah lagi senang-senang tiba-tiba inget, kenapa mesti ada dia di muka bumi? Gitu kan? Lagi, sayang kenapa kamu? Kita lagi happy tiba-tiba kamu bete. Ya itu menurut Ngana ada kepahitan soalnya. Apalagi kalau orang lewat depan hidung, selesai. Berantem sampai malam sama pacarnya. Sayang kamu kenapa sih? Kenapa sih kamu? Kamu gak lihat tadi dia lewat? Siapa dia? Dia? Nah, gitu ya. Panjang urusannya kan. Sukacita bisa hilang gitu aja. Nyimpen kebencian kayak nyimpen bom. Nyimpen kebencian gini, gak mau mengampuni itu kayak gini. Kita minum racun dan berharap orang itu yang mati. Yang keracunan kita berharap dia yang mati. Karena gini satu-satunya pihak yang dirugikan dari mereka yang kepahitan adalah yang kepahitan itu sendiri. Orang yang dipahitin udah gak tahu dipahitin. 20 tahun kemudian. Apa kabar men? Gak inget loh 20 tahun yang lalu. Hah? Gimana? Kenapa lu bro? Kita udah lama gak ketemu. Lu gak inget pas gue mau duduk lu tarik bangku gue? Ya elah itu 20 tahun yang lalu. Dia aja udah lupa kita masih hidup dengan itu. Seumur hidup 20 tahun menurut Ngana. Cuma gara-gara tarik bangku. Kalau gue buta gimana? Kayak gitu-gitu alasannya emang masuk akal sih untuk marah.
Cuman Yesus bilang jangan be angry but do not sin, itu kata Alkitab. Marahlah tapi jangan lewatin matahari terbenam, karena marah yang disimpan bisa jadi pembunuhan lama-lama. Bisa kok. Poin pengampunan ini agak-agak fatal. Perhatiin deh, karena di Matius 6, di dalam hal berdoa di ujung, habis Yesus ngomongin semuanya, saudara mesti lihat. Satu, kenapa vital atau kalau nggak dilakukan itu fatal, artinya gini. Yang pertama, Yesus berdoa kayak gini di atas kayu salib. Dari sekian banyak permintaan yang bisa, ini ketika orang mau dihukum mati, biasanya ada permintaan terakhir, benar gak? Yesus punya satu permintaan terakhir dan dia pakai. Dari semua yang dia bisa berdoa untuk minta kepada Bapaknya. Dia berdoa, satu permintaan ini cuma buat satu, mengampuni kita. Bapak ampunilah mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Kalau kita punya satu permintaan dalam hidup ini, yang pasti dikabulin sama Tuhan, apakah kita akan meminta untuk orang lain diampuni? Atau bukan? Kalau bukan berarti kita belum like Jesus, serinya judulnya like Jesus. Jadi apa poin tentang pengampunan ini diulang terus ya bro? Lu yang merhatiin, gue juga gak merhatiin. Gue cuma merhatiin depan-depannya doang. Ya hari ini cukup berat ya saudara. Gitu terus saya ngomong, tiap seri. Berat aja terus. Ya emang berat, emang gampang bertobat? Enggak gampang. Enggak gampang. Apalagi ngampunin, bener? Ya dong, sama gak ada yang Kristenan gak gampang. Kalau gampang gak sampai perlu dikasih Roh Kudus. Pakai kekuatan sendiri bisa. Pakai niat bisa, pakai tekad bisa. Kenapa perlu Roh Kudus? Karena di luar Tuhan kita gak bisa bikin apa-apa. Semuanya kayak gak masuk akal, gak manusiawi, tapi kita diajak untuk berubah dari manusia duniawi menjadi manusia sorgawi. Kan Bapaknya katanya yang punya sorga, yang punya bumi dan segala isinya. Masa Bapaknya murah hati, anak-anaknya sakit hati? Sakit hati ngerti ya? Ketidakmampuan mengampuni itu adalah gejala terbesar dari sakit hati. Hati saudara sakit, rusak, gak berfungsi dengan benar. Kebencian itu kegagalan hati, heart failure. Kebencian. Cinta itu ketika hati berfungsi dengan semestinya. Buah-buahnya ada pengampunan, kesabaran. Ketika hati berfungsi dengan baik akan ada buahnya. Ketika hati gagal, kebencian yang ada. Penyalahgunaan hati kebencian itu sebenarnya. Di Matius 6 ayat 14 dan 15, setelah doa Bapa kami, Yesus ngomongin ini lagi tentang pengampunan. Karena satu doa Yesus di atas kayu salib itu yang dia pakai, dia mau mengampuni kita. Dan siapa kita gak mau mengampuni orang lain, Yesus saja mengampuni kita. Lukas 6 ayat 14 dan 15, ayat-ayat cukup jelas, kayaknya saya juga pernah bacain. Kalau belum mari kita baca dengan keras. Matius 6, kok 6 sih? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Cukup jelas ayatnya. Artinya gak usah dibelok-belokin, itu artinya itu doang. Kalau gak ngampunin, gue juga gak ngampunin. Kalau lu ngampunin, gue ngampunin lo. Gampang. Makanya apa? Poin doa Bapa kami ini salah satu yang termudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Bapa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita ngampunin orang pamrih, artinya kita berharap Tuhan ngampunin kita juga dengan pamrih. Kalau kita ngampunin orang oke, sekali ya, sekali. 2 kali, awas tuh satu lagi. Sabar ada ujungnya, kan gitu. Kita ngampunin kayak gitu. Artinya ketika kita berdoa kayak gini, kita bilang Tuhan ampunin gue kayak gitu juga dong. Kalau gue bikin satu dosa lagi biar gue kehilangan keselamatan dong. Kan gitu isunya. Kalau udah terima Tuhan Yesus terus bikin dosa, hilang keselamatannya. Kalau kayak gitu saya orang pertama yang masuk neraka saudara. Gak ada yang sempurna soalnya di muka bumi ini. Habis dibaptis juga orang masih bisa bikin kesalahan. Habis berdoa doa Bapa kami juga kita masih sulit mengampuni. Kalau gak ada kasih karunia kita semua binasa. Dia Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir. Gimana caranya kita bisa dari awal sampai akhir? Sederhana. Kasih karunia. Kasih karunia yang bisa membuat kita menjadi seperti Kristus dari hari ke hari. Gak mungkin dalam dosa, gak mungkin. Orang jatuh cinta sama Yesus gak mungkin belum move on dari dosa. Gak mungkin. Itu namanya selingkuh.
Tapi cintanya dia nggak berdasar dari apa yang kita lakukan, cinta dia berdasar dari apa yang dia lakukan. Ada di situ terletak pengharapan kita. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Nothing can wash away my sin. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that made me white as snow. Nothing but the blood of Jesus. Ini di poin terakhir, saya tahu doa ini akan sangat sulit ketika saya jelasin kayak gini, saudara langsung kayak, ya kok sulit juga ya doanya ya. Tapi by the grace of God, by the blood of Jesus, kita bisa berdoa kayak gini, kita punya akses ini, kehormatan untuk mendekati tahta kasih karunia, seperti mendekati Papa. Bahkan ketika kita lagi jatuh, lagi bersalah, kita gak harus lari menjauhi dia, tapi kita bisa lari ke pelukannya dan minta maaf. That I'm sorry. Gue gak mau bikin ini lagi, gue pengen bisa mengampuni. I'm sorry Lord, but it's hard. Dan kita gak lari. Agama membuat orang setelah berdosa lari dari Tuhan. Pengorbanan Kristus kasih karunia membuat orang ketika berdosa, dia lari kepada Tuhan. Minta ampun. Bukan karena Tuhan gak tahu. Tapi biar kita ingat bahwa bukan kebaikan kita yang bisa membawa kita sampai finish. Tapi cintanya. Poin berikutnya. Gak usah lama-lama ya, karena poin pengampun ini udah sering banget dibilang. Bener teman saya bilang, hampir setiap sesi dari 10 ini, lu tuh sering ngomong gitu dari 9. Pengampunan paling sering diulang. Karena nampaknya masih ada juga yang masih gak bisa ngampunin sampai sekarang. Dan saya rindu kita semua gak kayak gitu. Tuhan udah dekat. Tuhan udah dekat kok. Saya percaya Tuhan udah dekat kayak gini. Saya bisa rasain kedatangan Tuhan kayak gini rasanya. Kayak saudara pernah gak mendung banget sampai saudara bisa cium bau air? Sebagai hamba Tuhan itu yang saya rasain. Saya kayak bisa cium kedatangan dia. Saya takut dia datang besok dan kita belum bisa ngampunin. Saya takut pintu sorga terbuka dan kita gak mau masuk karena ada orang yang kita benci masuk sorga. Saya gak mau. Saya pengen kita semua ada di sana, keluarga di bumi, keluarga di sorga. Itu yang saya rindu. Dan semua hamba Tuhan rindu pasti. Berikutnya, lepaskanlah kami. Nah ini poin juga cukup menarik. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dibilang gitu. Tapi menarik karena di Lukas 4 ayat 1 dibilang gini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus untuk dicobai. Menarik. Kalau emang ini tentang cuman kayak doa tolak bala, ngerti gak? Doa tolak bala. Kalau mau berangkat, Tuhan jangan kenapa-napa ya please dong, sampai dengan selamat, itu doa tolak bala. Saya kemarin pemberkatan cabang, bukan doa tolak bala saudara. Saya doa mengundang hadirat Tuhan dan mengajak Tuhan untuk bukan cuman datang pas lagi pemberkatan, tapi tinggal di situ. Jadi itu rumah Tuhan, saya bilang gitu. Jangan cuma jadi kantor, tapi jadi rumah Tuhan. Makanya saya suka selalu tulisan itu yang sangat umum dari rumah orang Kristen. Ingat pertama masuk ada tulisan itu, God is the God of this house. It's true, karena kalau ada Tuhan di situ, kalau ada terang di situ, gelap nggak mungkin tinggal di situ juga. Kalau rumah orang Kristen masih penuh setan, pertanyaan saudara mentuhankan dia atau bukan? Mentuhankan Tuhan Bapa, percaya nggak tuh Bapa? Kalau dia Bapa, the Father of lights, there will be no darkness in any corner of your house. Nggak mungkin ada yang aneh-aneh di rumah kita. Kalau kata Felix, buka celah katanya, makanya ada yang bisa masuk yang aneh-aneh. Iblis masih punya topos, masih punya tempat berpijak dalam hidup kita sehingga dia masih bisa menghantui kita. Setan takut sama Yesus kok ya masih setan berani sama kita, itu kan lucu. Kalau kita dipenuhi kuasa, kalau kita benar bahwa dia di pihak kita, mestinya siapa lawan kita? Mestinya gak ada lagi ketakutan sama setan. Gak sedikit orang Kristen yang ngakui Kristen, tapi masih lebih takut sama setan daripada takut sama Tuhan. Aneh. Bikin dosa bisa sembarangan. Tapi pas mau pipis ya pas mau pipis sembarangan, dengerin. Ini Indonesia banget kan pipis sembarangan. Minta keluanuan dulu bahasa Jawanya tau gak? Misia,
Misi sama siapa lo? Gue bilang, ya siapa kayak takut gue kayak, ih Kristen bukan. Buset mau pipis aja ribet. Misi-misi yang nggak jelas. Ya setan demen dihormatin kayak gitu. Tapi kalau bikin dosa misi gak sama Tuhan? Hah? Pas ada kesempatan nyolong misi gak? Tuhan gue gak punya duit lagi. Maaf ya gue mesti ambil ini. Minta maaf gak sama Tuhan? Karena Tuhan udah di situ. Kita lebih menghormati hadirat setan daripada hadirat Tuhan. Itu yang aneh dari orang-orang Kristen. Yang cuman Kristen-Kristenan. Saya malu ngeliat yang gituan, tapi ya itu kenyataan karena saya juga dulu hidup kayak gitu. Lebih mudah bikin dosa. Lebih takut sama setan daripada takut sama Tuhan. Itu kan lawak namanya. Penghinaan namanya kayak gitu. Kayak gini, kayak lebih takut sama bapaknya teman daripada sama bapaknya sendiri tau gak? Bapaknya sendiri disuruh-suruh kalau bokapnya teman, ya om. Ngangguk-ngangguk sama bapaknya, Pak, pinjam mobil loh. Ngapain kayak udah gede ini? Lah, kurang ajar, ya kan? Itu tinggal laku kita, berdoa tuh kayak gitu mental kita tuh. Udah lupa. Lepaskanlah kami, ini menarik. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Di Yohanes 12 ayat 27, bahasa Indonesia masa kini tulis kayak gini. Hatiku cemas, apa yang harus kukatakan sekarang? Haruskah aku mengatakan Bapa, luputkanlah atau lepaskanlah aku dari saat ini? Ini tentang ketika Yesus mau disalib. Kalau ini doa tolak bala, Yesus bisa doa ini. Apakah gue bilang akan luputkanlah gue dari pengorbanan yang harus gue lakukan ini? Tugas ini yang terlalu berat. Lalu karena cawannya, doa-doa ini masih seputaran itu terus. Yang pertama apa? Kalau bisa cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Terus dia minta lagi Tuhan, apakah yang harus aku bilang? Dia bilang sama murid-muridnya, apakah bilang Bapa, lalukanlah aku, luputkanlah aku dari saat ini. Kata Yesus, enggak. Tetapi justru untuk mengalami saat penderitaan inilah aku datang. Artinya apa? Berdoa deliver us from evil. Poin ini berbicara tentang apa? Gimana cara Tuhan melepaskan kita dari yang jahat? Proses. Orang gak bakal pernah maju kalau menjauhi proses. Akan terus jahat kalau menjauhi proses. Karena itu cara Tuhan deliver us from evil. Diproses. Diuji. Ujian tujuannya biar naik kelas. Biar lepas dari yang jahat, biar semua kedagingannya dikikis. Gimana caranya? Gak sering Tuhan membuat kita kehilangan barang atau bahkan pribadi yang paling kita sayang di muka bumi. Teman saya kehilangan ayahnya. Teman saya yang satu lagi kehilangan istrinya. Teman saya satu lagi dia meninggalkan semua anak-anak binaannya secara rohani. Kenapa sih? Kadang saya bertanya, Tuhan kenapa sih mesti banyak yang meninggal, banyak yang hilang, banyak yang kayak diambil dari Tuhan. Diambil sama Tuhan dari saya. Jawabannya sederhana. Let our losses shows. Biar kehilangan-kehilangan kita shows us that all we have is Him. Biar semua kehilangan kita di bumi ini mengingatkan kita bahwa cuma Dia doang yang kita punya. Dia doang milik kita di sorga dan mestinya gak ada lagi yang kita pengen di bumi. Dia lagi berusaha deliver us from evil. Dari kehormatan lebih tinggi kepada ayah sehingga gini, selama ayahnya masih hidup dia gak mau jadi Kristen. Padahal apa mestinya kalau dia jadi Kristen pas ayahnya masih hidup dia bisa menangin papanya. Tuhan pengen menjauhkan kita dari semua berhala itu. That's how dia melepaskan kita dari yang jahat. Jangan pernah berdoa untuk melalukan proses ini dari kita ya Tuhan. Tuhan proses aku gak kuat Tuhan. Lambaikan tangan ke udara ya kan. Lambaikan tangan ke kamera kalau udah gak kuat saudara. Gitu. Banyak dari kita gitu, Tuhan bisa gak sih? Langsung diangkat aku dari krisis ini, kata Tuhan gak bisa. That's the only way that I can deliver you from the evil ones. That's the only way. That's the only way. Kasar gini kayak seorang anak yang sakit parah. Terus dokter udah tinggal operasi dan dia bilang sama mamanya, mah mesti dioperasi ya mah. Bisa gak sih minum puyer atau pil atau apalah gitu, dipijit-pijit gak bisa ya mah. Mamanya, ya mama juga pengennya gitu nah, tapi dokternya bilang apa? Iya gak bisa. Gak bisa, ini udah terlalu parah, mesti dioperasi. Dan proses hidup itu kayak operasi, tergantung seberapa parah kerusakan dalam diri kita. Jangan pernah berdoa untuk lepaskan kita dari proses. Tapi berdoa terus, Tuhan proses aku biar aku lepas dari ya segala yang jahat. Poin terakhir.
Poin terakhir ada di sini, di dalam kurungin. Karena ini inti dari 3 permintaan pertama dan 3 permintaan pribadi. Yang kedua, ada 2 bagian. Dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah, ampunilah, lepaskanlah. Karena yang terakhir apa? Karena apa? Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat gak? Inti dari pengagungan dan permintaan semua tentang dia. Dari awal tentang dia sampai akhir tentang dia. Bapa kami yang di sorga ditutup dengan karena engkaulah yang punya semua kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. It's all about you. Yuk, musisi boleh